Bagaimana jika ada seorang anak yang tidak mau merawat orang tuanya di masa tua, sedangkan anak-anaknya masih lengkap dan masih pada sehat? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang kisah kehidupan orang tua dan anak. Anak-anak semakin bertambah usia semakin sibuk bekerja dan sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Sedangkan orang tua semakin bertambahnya usia, semakin lemah tubuhnya dan hanya bisa berdiam diri di kediamannya. Dari sinilah konflik keluarga mulai muncul. Anak-anaknya dihadapkan pada pilihan sulit, yaitu mereka berhenti bekerja untuk merawat ayahnya di rumah atau membawa ayahnya itu ke panti jompo. Lalu bagaimanakah nasib sang ayah ke depannya? Apakah sang ayah akan dirawat oleh anaknya atau malah dibawa ke panti jompo? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat keluarga kecil Lee Bayong-yi dengan putra dan putrinya Ok-ju dan Dong-ju yang sedang mengemasi barang-barang di rumah mereka. Lee Bayong-yi beserta anak-anaknya berencana untuk menghabiskan waktu liburan musim panas di rumah ayahnya sekaligus kakek bagi kedua anaknya, yaitu kakek Lee Young-mook. Setelah mengantarkan kedua anaknya ke rumah kakeknya, Bayong-yi langsung ke rumah sakit untuk menjemput ayahnya sekaligus kakek dari anak-anaknya yang mengidap penyakit stroke. Setibanya di rumah, Ok-ju dan Dong-ju langsung menyambut kedatangan kakeknya. Bayong-yi juga langsung mengenalkan Ok-ju dan Dong-ju kepada ayahnya yang tubuhnya sudah rentan itu. Diketahui bahwa Byung-yi baru saja berpisah dengan istrinya dan kini ia hanya hidup bersama kedua anaknya, yaitu Ok-ju dan Dong-ju. Mereka pun baru pertama kalinya bertemu dengan Young-mook setelah sekian lama Byung-yi sibuk dengan kehidupan rumah tangganya. Perkenalan dilanjutkan dengan makan bersama. Walau awalnya suasananya terlihat canggung karena sifat kakek yang cenderung tertutup, tapi kini suasana mulai hangat berkat sang kakek yang menyambut baik kedatangan mereka. Pagi harinya Byung-yi langsung mengantarkan ayahnya ke rumah sakit untuk cek kesehatan berkala. Disitulah sosok wanita muncul di hadapan mereka. Wanita itu adalah Lee Mi-jung, adik perempuan Byung-yi satu-satunya. Mi-jung begitu khawatir dengan kondisi ayahnya yang belakangan ini sering keluar masuk rumah sakit. Mi-jung memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya itu untuk sementara waktu. Hal ini dikarenakan kini rumah tangga Mi-jung sedang bermasalah. Ia tak ada pilihan lain selain kembali ke rumah orang tuanya. Lagi-lagi sebagai orang tua, Young-mook menyambut baik kedatangan putrinya itu dan mengizinkan putrinya untuk tinggal bersama dengan yang lainnya. Kedatangan bibinya juga disambut baik oleh Ok-ju dan Dong-ju. Suasana semakin hangat setelah kedatangan Mi-jung di rumah itu. Bagi Dong-ju, kedatangan bibinya itu membuat rasa sepi hatinya hilang. Mengingat bibinya yang paling perhatian dengannya dibanding dengan ayah dan juga Ok-ju kakaknya yang selalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Di sini Dong-ju juga menyampaikan isi hatinya kepada bibinya itu. Dong-ju mengatakan kalau dirinya kesepian karena kakaknya selalu menyuruhnya untuk tidak dekat-dekat dengannya, dan juga ayahnya yang sibuk bekerja. Min-ju pun memberikan solusi kepada Dong-ju, yaitu untuk mengobrol dan bermain dengan sang kakek. Awalnya Dong-ju bingung obrolan apa yang harus ia bicarakan dengan kakek, namun bibinya mengatakan kalau kakek menyukai semua topik obrolan. Mendengar hal itu, Dong-ju pun memberanikan diri untuk dekat dengan kakeknya. Dong-ju melambaikan tangannya ke arah kakeknya yang sedang menyirami tanaman, dan benar saja, sang kakek menyambut hangat sapaan Dong-ju dengan senyuman.
Dongju pun kini sudah biasa lebih dekat dengan kakeknya itu. Malam harinya seisi rumah dibuat terbangun akibat teriakan Bibi Minjung di depan gerbang rumah. Ternyata bibinya kedatangan suaminya. Di situ mereka bertengkar. Bibinya meminta bantuan kakaknya untuk mengusir suaminya itu. Saat situasi sudah mulai tenang, Byung-yi berkata kepada Minjung apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tangganya. Minjung mengatakan bahwa ia ingin bercerai dengan suaminya. Walaupun ia sangat ingin memiliki anak, namun ia tidak menyesal dan yakin penuh untuk bercerai dengan suaminya itu. Byung-yi yang mendengar curhatan adiknya itu hanya bisa menenangkan dan menghargai setiap keputusan adik satu-satunya itu. Pagi harinya, Byung-yi kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia bekerja sebagai penjual sepatu. Dengan mobilnya, ia berkeliling seharian mencari tempat yang ramai dikunjungi orang dengan harapan barang dagangannya bisa cepat terjual. Shin kembali ke rumah. Di kamarnya, Ok-ju melihat dirinya di kaca. Seperti remaja perempuan pada umumnya, kini ia mulai memperhatikan tampilannya. Ok-ju merasa tidak percaya diri dengan wajahnya, terutama bagian matanya. Saat ayahnya sudah tiba di rumah, Ok-ju menghampiri ayahnya dengan hati-hati. Ok-ju menyampaikan niatnya untuk melakukan operasi plastik kepada ayahnya. Ok-ju ingin meminjam uang ayahnya sebesar 700 won. Ia berjanji akan mengembalikannya setelah ia sudah bisa bekerja part-time nantinya. Namun ayahnya menolak untuk memberikan pinjaman itu. Ia mengatakan kepada putrinya kalau ia sudah cantik. Ok-ju patah hati mendengar keputusan ayahnya yang tidak ingin memberikan pinjaman uang kepadanya. Ok-ju tak kehabisan akal. Malam harinya ia diam-diam keluar membuka mobil ayahnya yang berisikan sepatu yang menjadi barang jualan ayahnya. Diam-diam ia mengambil sepasang sepatu itu. Keesokan harinya, ia pergi bertemu dengan calon pembeli sepatunya. Namun sayangnya pembeli itu meragukan keaslian sepatu itu dan meminta Ok-ju untuk menelpon kakaknya. Hal itu karena Ok-ju mengatakan kalau sepatu itu milik kakaknya. Ok-ju yang kebingungan pun karena hal itu tidak mungkin ia lakukan, langsung ia pergi berlari begitu saja. Go. Namun sayang, upayanya dalam melarikan diri gagal. Ok-ju kini diamankan di kantor polisi. Ok-ju begitu ketakutan karena aksinya itu kini diketahui ayahnya. Mereka pun kembali pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ayahnya bertanya, mengapa Ok-ju berbohong kepada orang itu kalau sepatu ini milik kakaknya. Namun Ok-ju hanya diam saja. Ia juga balik bertanya kepada ayahnya, apakah benar sepatu yang ia jual adalah barang tiruan? Kini ayahnya yang terdiam. Beberapa hari kemudian saat Byung-yi dan Minjung sedang berkumpul bersama, Minjung teringat akan hari ulang tahun ayahnya yang jatuh pada esok hari. Ia memberikan usul kepada kakaknya untuk mengadakan perayaan ulang tahun saja dibandingkan dengan memberi kado berupa uang, karena ayahnya itu pasti akan menolaknya. Byung-yi pun setuju. Ia juga akan mengajak Ok-ju dan Dong-ju untuk membantu persiapan perayaan ulang tahun sang kakek. Hari ulang tahun kakek pun tiba. Semua telah memposisikan dirinya masing-masing. Ada Ok-ju yang membawakan kue ulang tahunnya, juga ada Bibi Minjung yang menutup mata kakek agar kejutannya berhasil. Perayaan sederhana pun berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Mulai dari tiup lilin, makan bersama, sampai tarian-tarian Dong-ju yang membuat semua orang tertawa. Bahkan Ok-ju tiba-tiba memberikan kado berupa topi untuk kakek tercintanya itu. Kakeknya terharu dengan cinta yang diberikan oleh cucu-cucunya itu. Setelah perayaan selesai, mereka kembali beristirahat. Ok-ju yang tidur sekamar dengan bibinya tiba-tiba bertanya, apakah bibinya masih merindukan ibunya yang sudah lama tidak bersamanya lagi?
Bibi Minjung pun menjawab, tentu saja ia masih merindukan ibunya dan kenangan-kenangan bersama ibunya dahulu kala. Bibinya balik bertanya, apakah Okju juga merindukan ibunya? Namun Okju hanya terdiam. Keesokan harinya, sembari menikmati makanan, Okju mengatakan kepada kakaknya kalau ibunya ingin bertemu dengan mereka. Okju langsung menolak ajakan itu. Sepertinya ia masih belum terima atas keputusan kedua orang tuanya yang berpisah begitu saja. Berbeda dengan Okju, Dongju sangat ingin bertemu dengan ibunya. Ia rindu dengan ibunya. Mendengar adiknya yang keras kepala itu, Okju memperingati Dongju untuk tidak menemui sang ibu. Siangnya, Dongju datang mengetuk kamar kakaknya. Dongju memberikan beberapa bingkisan yang ia bawa untuk kakaknya itu. Okju heran, dari mana adiknya bisa mendapatkan banyak barang itu. Ternyata itu adalah titipan dari ibunya. Begitu tahu hal itu, Okju langsung melempar bingkisan barang itu. Okju juga sangat marah kepada adiknya karena jadi bertemu dengan ibunya. Padahal sebelumnya ia sudah memperingati Dongju untuk menolak ajakan sang ibu. Mereka pun bertengkar sampai Dongju menangis. Mendengar pertengkaran mereka, sang kakek segera menghampiri dan melerai mereka. Kakek tidak memarahi mereka, justru mengatakan pertengkaran adalah hal yang wajar. Kakek mengatakan kepada Okju untuk kembali ke kamarnya, sementara kakek berusaha menenangkan Dongju yang sedang menangis. Semakin hari tubuh sang kakek semakin lemah, pergerakan kakek semakin terbatas, kondisi kesehatannya pun mulai menurun. Hal ini membuat Okju dan Dongju begitu khawatir dengan kondisi kakeknya itu, mengingat mereka sangat menyayangi kakeknya. Melihat kondisi ayah mereka yang semakin lemah dan butuh perawatan ekstra, membuat Pyungyi dan Minjung kebingungan. Mereka bahkan mengajak Okju dan Dongju untuk berdiskusi mengenai pilihan mereka. Mereka berencana untuk membawa kakek Yongmu ke panti jompo. Jika tidak, maka mereka harus berhenti bekerja atau mencari orang baru untuk menjaga kakek Yongmu seharian. Tentu kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja membuat mereka harus berpikir berulang kali. Berbeda dengan ayah dan bibinya, Dongju dan Okju tidak setuju jika kakeknya dibawa ke panti jompo. Bahkan mereka sendiri yang ingin merawat kakeknya seharian. Namun sayangnya niat mereka tak bisa terlaksana karena mereka memiliki kewajiban untuk sekolah. Keesokan harinya, keputusan Byungye dan Minjung sudah bulat. Mereka akan menitipkan ayahnya ke panti jompo. Malam harinya, Minjung berbicara empat mata dengan kakaknya. Ia mengatakan kepada kakaknya untuk tidak menempati rumah ayahnya selamanya. Minjung tak ingin kakaknya itu memanfaatkan semua kepunyaan ayahnya seorang diri. Oleh sebab itu, Minjung mengusulkan kepada kakaknya untuk menjual rumah ayahnya itu dan hasilnya untuk membayarkan pengobatan ayahnya. Dan sisanya mereka bisa membagi dua. Byungye sepakat dengan usul adiknya itu. Sebagai orang dewasa yang sudah berkeluarga, mereka memikirkan cara bertahan hidup ke depannya. Keputusan baru saja dibuat semalam, namun kini pagi harinya sudah ada orang yang tertarik dengan rumah kakek yang Minjung tawarkan. Begitu menerima telepon dari calon pembeli, Minjung bekerja sama dengan kakaknya. Ia meminta kakaknya untuk menemani calon pembeli itu berkeliling rumah, selagi ia akan membawa kakek keluar rumah. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Minjung dan Byungye membuat keputusan untuk menjual rumah tanpa berdiskusi dengan sang pemilik rumah, yaitu kakek Yongmu. Okju yang mengetahui niat ayahnya dan bibinya itu pun begitu marah. Okju marah kepada ayahnya karena menjual rumah milik kakeknya, seolah-olah mereka mengusir kakek dari kediamannya sendiri. Okju berpikir kalau ayahnya begitu jahat dan tidak sayang dengan kakeknya. Dengan perasaan yang marah dan juga sedih, ia segera pergi dari rumah itu menggunakan sepedanya. 할아버지 요양원 보내놓고 아빠 맘대로 집 하는 건 좀 심하잖아.
Hari semakin gelap. Setelah cukup terang, Okju kembali ke rumah. Okju terheran mengapa adiknya, Dongju, duduk di gerbang rumahnya, bukan menunggu di dalam rumah. Dongju mengatakan kepada kakaknya itu kalau kakek Yongmuk baru saja dibawa ke rumah sakit karena pingsan. Okju terkejut mendengar kabar itu. 할아버지 쓰러져서 옮았어. Ia begitu cemas dengan kondisi kakeknya. Kini tinggal Okju dan Dongju berdua yang ada di rumah. Ayahnya menelpon Okju untuk menjaga adiknya dan mengingatkan untuk makan malam. Okju dan Dongju masak ramen untuk makan malam mereka. Di sini Okju tiba-tiba minta maaf kepada adiknya Dongju karena sudah bertengkar dengannya beberapa waktu yang lalu. Okju dengan santai menjawab kalau ia tidak ingat kalau ia pernah bertengkar dengan kakaknya. Mendengar jawaban adiknya itu, Okju menyadari kalau adiknya begitu menyayanginya. Selagi makan ramen bersama, Okju mengajak adiknya berbincang mengenai apa yang Dongju sukai. 맛있어? 응. 다음엔 내가 끓여줄게. Malam harinya, untuk pertama kalinya Okju mengizinkan Dongju untuk tidur bersamanya. Biasanya Okju selalu kesal jika adiknya ingin tidur bersamanya. Pagi hari pun tiba. Okju mendapatkan kabar dari ayahnya kalau kakek Yongmuk telah tiada. Ayahnya juga meminta Okju dan Dongju berpakaian rapi dan bersiap-siap menghadiri pemakaman kakeknya. Dari wajah Okju terlihat ia berusaha tegar menghadapi kenyataan itu. Okju dan Dongju akhirnya tiba di pemakaman sang kakek. Di sana ia bertemu dengan ibunya, yang ternyata juga datang untuk memberikan salam terakhir untuk mertuanya itu. Awalnya Okju tidak begitu menyukai ibunya, namun begitu ibunya datang ke pemakaman kakeknya, ia perlahan mulai membuka hati kembali untuk ibunya. Mereka pun berkumpul dan makan bersama. Dongju untuk terakhir kalinya mempersembahkan tariannya untuk kakeknya. Ia berusaha untuk menghibur semuanya di sana. Begitu upacara pemakaman selesai, mereka kembali ke rumah sang kakek. Rumah begitu hampa tanpa kehadiran kakek Yongmuk. Saat makan bersama, Okju tiba-tiba menangis. Bahkan ia tidak bisa menghentikan tangisannya dan pergi menyendiri. Okju begitu terpukul dengan kepergian kakeknya. Baru saja ia bisa dekat dengan kakeknya, namun kini kakeknya sudah pergi jauh dari hadapannya. Dari film ini kita diajarkan sebagai seorang anak janganlah durhaka kepada orang tua. Dalam film ini anaknya hanya fokus memikirkan masa depan dirinya masing-masing dan lupa tentang apa yang telah terjadi kemarin. Orang tua yang telah merawat mereka ketika masih kecil hingga dewasa, ataupun tentang rumah yang di sanalah mereka tumbuh, dan di sana juga ada kenangan mereka terukir. Tapi anak-anaknya malah berniat untuk menjual rumah tersebut, padahal sang ayah masih hidup. Teruslah berbakti kepada kedua orang tua kita, bahagiakanlah mereka, berikanlah kasih sayang yang tulus saat mereka masih hidup. Dan ketika sudah tiada, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Ibaratnya, orang tua bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Sampai kapanpun seorang anak tidak akan pernah bisa membalas penuh segala kebaikan dan jasa kedua orang tua. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.